Hai semuanya, perkenalkan nama saya Susul Anggreni dan akhiran NIM 165 sebagai host di video kali ini dan rekan saya. Perkenalkan, saya Sahnas Rizky Ramadhani dengan akhiran NIM 133 sebagai materi pada saat ini. Nah, di video kali ini apa yang akan dibahas? Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu activity based costing yang ada pada mata kuliah manajemen biaya bab 4. Nah, kalau boleh tahu, activity based costing itu apa? Activity based costing adalah cara perusahaan suatu produk agar realistis dan adil. Nah, dari sini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Saya harap teman-teman bisa menyimak video ini sampai akhir. Selamat menonton. A few moments later. Baik, yang seperti sudah dijelaskan pertama dari 5 tujuan pembelajaran, langsung saja kita bagian tujuan pembelajaran pertama, yaitu mengapa perhitungan biaya per unit penting dalam pengembalian keputusan perencanaan. Nah, jadi biaya per unit itu penting karena menjadi dasar untuk menentukan harga jual, nilai efisiensi produksi, serta mengukur profitabilitas produksi. Dalam sistem biaya tradisional berbasis fungsi biasa, overhead sering dibebankan menggunakan satu penggerak berbasis unit, seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Namun, pendekatan ini sering menimbulkan ketidakjujuran karena tidak semua biaya overhead berubah seiring volume unit. Oleh sebab itu, memahami biaya per unit secara benar membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat dalam penetapan harga dan pengendalian biaya. Nah, kalau tadi penjelasan pembelajaran yang pertama, langsung saja kita bagian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Baik, pendekatan berbasis fungsi menghitung biaya produk dengan menelusuri biaya langsung atau bahan dan tenaga kerja langsung ke produk dan membebankan biaya overhead berdasarkan satu penggerak aktivitas berdasarkan unit. Pendekatan biaya berbasis fungsi atau sering disebut dengan functional based costing punya kelebihan dari sisi kesederhanaan. Sistem ini mudah diterapkan karena cukup menggunakan satu tarif overhead, biasanya blade wide rate atau departmental rate, yang dihitung dari total biaya overhead dibagi dengan total jam kerja atau jam mesin. Cocok untuk perusahaan yang produksinya relatif homogen dan biaya overheadnya kecil. Namun, sistem ini punya kelemahan besar dari sisi akurasi. Ia mengasumsikan bahwa seluruh biaya overhead dipicu oleh volume produksi, padahal banyak biaya yang tidak bergantung pada jumlah unit yang dibuat. Contohnya seperti biaya pengaturan mesin, desain produk, atau inspeksi kualitas. Akibatnya produk yang kompleks sering terlihat lebih murah dari seharusnya. Sedangkan activity based costing atau biasa disebut ABC lebih unggul dalam hal akurasi. Karena ini menelusuri biaya aktivitas yang benar-benar menggunakannya. Jadi, activity based costing atau sering disebut ABC memberikan informasi yang lebih tepat untuk pengambilan keputusan manajerial. Kurangnya hanya pada kompleksitas dan biaya penerapan yang lebih tinggi. Nah, dari penjelasan tadi yang saya dengar ada kata homogen. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan homogen ini? Nah, dalam konteks ini, homogen berarti jenis produk yang dihasilkan bersifat seragam atau tidak banyak variasi. Artinya, setiap unit produk memiliki karakteristik, ukuran, dan proses produksi yang hampir sama. Karena keseragaman ini, penggunaan satu tarif overhead, misalnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin, masih bisa memberikan hasil yang cukup akurat untuk menghitung biaya per unit. Sebaliknya, jika produksi bersifat heterogen, banyak variasi produk dengan tingkat kompleksitas berbeda. Sistem biaya berbasis fungsi akan menghasilkan data yang tidak akurat, karena setiap produksi mengkonsumsi aktivitas dan biaya dengan cara yang berbeda. Dalam kasus ini, sistem activity based costing atau ABC lebih sesuai digunakan karena lebih mampu mencerminkan variasi nyata antar produk. Jadi, homogen dalam konteks biaya atau produksi berarti kondisi
mana produk yang dihasilkan memiliki keseragaman tinggi dalam bentuk, proses, dan konsumsi sumber daya, sehingga perhitungan biaya dapat dilakukan dengan metode sederhana tanpa menimbulkan distorsi besar. Itulah tadi penjelasan pada tujuan pembelajaran yang kedua. Selanjutnya kita pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengapa sistem biaya berbasis fungsi sering menimbulkan distorsi biaya produk. Distorsi biaya muncul karena sistem berbasis fungsi menggunakan satu penggerak biaya atau biasanya volume unit seperti jam tenaga kerja langsung untuk membebankan seluruh overhead. Padahal tidak semua aktivitas berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, mungkin bisa diberikan contoh dari distorsi biaya. Nah, contohnya biaya satu mesin dilakukan setiap kali satu batch diproduksi, bukan setiap satu kali unit yang dibuat. Jika dua produksi memiliki jumlah batch yang berbeda tetapi jumlah unitnya sama, sistem tradisional tetap akan mengalokasikan overhead yang sama. Padahal kenyataannya beban kerja dan biaya yang dikonsumsi berbeda jauh. Nah, akibatnya produk volume rendah yang butuh lebih banyak stuk, desain, atau inspeksi sering dianggap lebih murah dari yang sebenarnya. Sementara produk volume tinggi justru tampak lebih mahal. Distorsi ini bisa menyesatkan manajemen, menyebabkan kesalahan harga dan keputusan produksi yang tidak efisien. Inilah sebabnya sistem activity-based costing dikembangkan agar biaya bisa mencerminkan konsumsi aktivitas yang sesungguhnya. Baik, setelah tadi penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang ketiga, selanjutnya kita akan pada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu langkah utama dalam sistem activity-based costing bekerja. Nah, sistem activity-based costing atau sering disebut dengan ABC bekerja dengan menelusuri biaya ke aktivitas terlebih dahulu. Kemudian dari aktivitas ke produk. Fungsinya, aktivitas membutuhkan sumber daya dan produk konsumsi aktivitas. Nah, ada 6 langkah-langkah utama dalam sistem ABC. Yang pertama, ada mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktivitas. Yang kedua, ada menetapkan biaya sumber daya ke aktivitas. Nah, yang ketiga ada menetapkan biaya aktivitas sekunder ke aktivitas primer. Yang keempat ada menentukan objek biaya dan mengukur konsumsi aktivitasnya. Dan yang kelima ada menghitung tarif aktivitas atau activity rate dengan membagi biaya aktivitas dengan kapasitas aktivitas. Dan yang terakhir ada menetapkan biaya aktivitas ke objek biaya seperti produk atau pelanggan. Hasilnya adalah biaya produk yang lebih akurat karena mencerminkan konsumsi nyata terhadap sumber daya. Baik, setelah tadi penjelasan pada tujuan pembelajaran yang keempat, selanjutnya atau yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran yang kelima. Nah, bagaimana cara menyederhanakan sistem ABC atau activity based costing tanpa kehilangan kekuratan biaya. Nah, sistem activity based costing atau biasa disebut dengan ABC memang sangat detail, tetapi bisa menjadi rumit dan mahal kalau perusahaan memiliki ratusan aktivitas. Oleh karena itu, perlu cara untuk menyederhanakannya tanpa mengorbankan akurasi. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada approximately relevant activity based costing system. Nah, apa sih approximately relevant ABC system? Nah, approximately relevant activity-based costing system adalah dalam pendekatan ini perusahaan fokus hanya pada aktivitas-aktivitas yang paling besar biayanya. Misalnya 20% aktivitas saja menyumbang 80% total biaya atau biasa disebut dengan prinsip Pareto. Jadi, perusahaan cukup menghitung tarif untuk aktivitas besar itu saja. Sementara aktivitas kecil digabung atau dialokasikan secara proporsional. Yang kedua ada equally accurate reduced activity-based costing system. Nah, bisa dijelaskan apa itu equally accurate reduced ABC system? Nah, equally accurate reduced activity-based costing system adalah pendekatan ini menggabungkan beberapa aktivitas yang punya pola konsumsi biaya serupa, lalu dihitung suatu tarif bersama.
Dengan cara ini, perusahaan bisa mengurangi jumlah penggerak aktivitas, tapi hasilnya tetap akurat. Selain itu, penerapan teknologi seperti database, activity-based costing, dan integrasi dengan ERP atau Enterprise Resource Planning juga membantu menyederhanakan sistem. ERP menyediakan data real time yang membuat proses pengumpulan data ABC lebih efisien, sehingga sistem lebih mudah dijalankan tanpa kehilangan manfaat utamanya. Baiklah, tadi penjelasan pada 5 tujuan pembelajaran. Mungkin pemateri bisa membacakan kesimpulan dari semua tujuan pembelajaran tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari tujuan pembelajaran yang telah saya bacakan tadi, dari pembahasan tentang activity-based costing, yaitu bisa disimpulkan kalau sistem perhitungan biaya tradisional yang berbasis kursi sudah kurang cocok dipakai di situasi produksi modern yang kompleks. Sistem lama itu cenderung bikin hasil biaya tidak akurat karena semua biaya dianggap tergantung jumlah unit yang diproduksi. Nah, akibatnya produk yang jumlahnya sedikit sering dihitung terlalu murah, sementara produk yang jumlahnya banyak malah jadi kelihatan terlalu mahal. Dari sinilah activity-based costing jadi solusi. Sistem activity-based costing menghitung biaya dengan cara melacak dulu aktivitas apa saja yang dilakukan. Baru kemudian kita menentukan biaya berdasarkan seberapa besar aktivitas itu dipakai oleh suatu produk. Nah, jadi biaya produk jadi lebih akurat dan adil karena mencerminkan aktivitas nyata di lapangan. Selain itu, sistem activity-based costing juga membantu manajer buat melihat aktivitas mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma buang-buang biaya. Jadi bisa dipakai buat mengontrol pengeluaran dan peningkatan efisiensi. Walaupun sistem ini bisa kita rasa ribet karena banyak aktivitas yang harus dicatat, sekarang ada cara buat menyederhanakannya. Cukup fokus ke aktivitas yang paling besar biayanya atau gabungkan beberapa aktivitas kecil biar sistemnya tidak terlalu berat. Jadi kesimpulannya, activity-based costing atau biasa kita sebut dengan ABC bikin perusahaan punya gambaran biaya yang lebih nyata, bisa mengambil keputusan harga yang lebih tepat, dan bisa lebih jelas mana produk yang benar-benar menguntungkan. Jadi sistem ini bukan cuma soal menghitung biaya, tapi juga alat buat bantu manajemen bikin keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Mungkin itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan dan semoga materinya bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Mungkin itu saja. Saya Sahna Rizky Ramadhani dengan rekan saya Sisilda Anggreni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.